Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tabat nufusuhum wa safat qulubuhum fakanu humus sadatal mansurin ba'du. Jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa berada di dalam ketaatan kepada Allah, menunaikan kewajiban kita, salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilm, dan kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga senantiasa majlis kita pada kesempatan malam hari ini tentunya menjadi majlis tempat Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, mendebar sayap-sayap malaikatnya dan menyebut-nyebut kita dengan bangga di hadapan makhluk-makhluk lain di sisinya. Salatullah wa salamuhu semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita, qudwah kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita yang pada pertemuan yang lalu kita mengkaji dari awal surah Al-Baqarah, ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu indikator ketakwaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yang kedua, dan yang ketiga sekarang, wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa mimma, dan dari segala sesuatu, razaqnahum, yang kami memberikan rizki, hum, kepada mereka, maksudnya a'tainahum, ay maksudnya memberi siapa kami, hum, kepada mereka, yunfiquna, mereka menginfakkan atau menafkahkan, fi ta'atillahi, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam tafsir Jalalain ini Imam Jalaluddin As-Sayuti mengartikan wa mimma razaqnahum itu bersifat umum, artinya mencakup segala sesuatu yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mencakup segala sesuatu yang Allah karuniakan kepada kita, baik itu berupa material maupun non materi. Jadi ma razaqnakum itu segala sesuatu yang oleh Allah karuniakan kepada kita, itu termasuk adalah rizki. Cuman masalahnya terkadang kita itu membatasi rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebatas hal-hal yang bersifat material saja. Ini masalahnya, sehingga terkadang karena kita salah di dalam memahami konsep rizki itu, terkadang menjadikan kita lalai untuk kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena yang dilihat hanya material saja. Karena mungkin kita kesulitan secara ekonomi, kita merasa rezeki kita lagi sulit. Padahal karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini yang sangat luar biasa. Ya. Seperti oksigen yang kita hirup setiap hari sehingga dengannya kita bisa hidup, kesehatan yang oleh Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, yang dengan kesehatan itu kita masih bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban kita, ketaatan-ketaatan kita kepada Allah, masih kita bisa bangun di waktu subuh, menunaikan salat subuh. Itu rezeki dan karunia yang sangat luar biasa, yang tentunya kalau kita bersyukur atas segala itu, bersyukur dengan terus yang pertama meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki itu tidak terbatas kepada hal-hal yang bersifat material. Dan dari seluruh potensi karunia yang oleh Allah berikan kepada kita ini, kita yunfiquna fi ta'atillah, kita berdayakan semuanya di dalam ketaatan kepada Allah, termasuk kemampuan kita terhadap sesuatu hal, misalnya itu juga adalah satu karunia rezeki yang oleh Allah berikan kepada kita. Kita diberi kemampuan, umpamanya ya Pak Tatang umpamanya punya kemampuan untuk mendesain, arsitek gitu, dia gunakan kemampuannya untuk membangun masjid ini. Ini salah satu contoh bagaimana kita menggunakan daya kemampuan yang kita miliki, yang oleh Allah karuniakan kepada kita ini, yunfiquna fi ta'atillah. Apapun yang kita punya. Makanya jangan kemudian kita berinfak di jalan Allah itu, menggunakan segala daya di jalan Allah itu, jangan sampai kemudian kita berpikir kita menunggu kita punya materi. Karena segala apa yang oleh Allah berikan kepada kita, seluruh potensi yang ada di dalam diri kita ini, kita bisa gunakan semuanya fi ta'atillah. Kita belum mampu menyumbang untuk membangun masjid ini umpamanya dengan dana, enggak apa-apa. Kita punya tenaga, kita gunakan tenaga yang kita punya. Ya, karena kita mempunyai tenaga itu adalah bagian dari karunia dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kalau kita diberi oleh Allah sakit, ya kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Waktu kita luang, ini juga adalah karunia dari Allah ya. Dan dua nikmat ini yang sering kadang kita lalai, kata Nabi. Ya, kita diberi kesehatan, ya, terkadang diberi kesehatan tapi kadang kita selalu menunda-nunda untuk kemudian beramal soleh, menunda-nunda kita untuk segera bertaubat. Ya. Kita diberi oleh Allah waktu luang, ya. Tapi kemudian kita tidak mempergunakannya kepada hal-hal yang bermanfaat. Ya. Jadi salah satu indikator ketakwaan yang ketiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ini, wa mimma razaqnakum, dan segala apa yang oleh Allah rizkikan kepada mereka itu termasuk adalah rizki, ma'atainahum. Cuman kalau kita buka di dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya, wa mimma razaqnahum ini, sebagian mufassir misalnya lebih condong kepada hal-hal yang bersifat materialistik ya. Artinya kepada harta yang kita punya. Makanya beberapa mufassir misalnya di sini berpendapat bahwa wa mimma razaqnahum ini bisa bermakna di dalamnya adalah kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Seperti contohnya zakat. Ya. Atau bersifat nafkah yang harus kita keluarkan, termasuk kepada keluarga kita. Ya. Jadi kalau sebelum turunnya tentang kewajiban zakat, ayat ini sebagian mufassir hanya membatasi maknanya kepada seperti nafkah wajib yang harus kita keluarkan, baik kepada keluarga kita atau kepada orang-orang yang kita tanggung.
Ya, tapi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat, maka wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu termasuk kewajiban zakat yang harus kita tunaikan. Ya. Artinya sebagian mufassir lebih melihat bahwa mimma razaqnahum, makanya sebagian ulama itu mendefinisikannya, kalau kita memberikan sesuatu yang sifatnya material, itu masuk dalam kategori infak gitu. Tapi kalau sedekah, sedekah itu justru lebih umum, karena sedekah itu meliputi yang material maupun non material gitu. Jadi seperti tabassumu fi wajhi akhika juga sedekah. Senyum kalian kepada saudaramu itu juga masuk bagian dari sedekah. Termasuk kita tadi menyumbangkan pikiran kita, menyumbangkan apa? Kemampuan kita, masuk dalam kategori makna sedekah secara umum ya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan di kalangan para mufassir ya, ketika mendefinisikan makna infak itu. Ya, termasuk Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari ini hampir sepakat dengan apa yang ada di dalam tafsir Jalalain tadi, bahwa wa mimma razaqnahum itu termasuk seluruh sesuatu yang Allah karuniakan kepada kita, bukan hanya bersifat non material saja. Ya, artinya di situ tidak membedakan tentang definisi sedekah maupun definisi infak, semuanya sama. Infak dan sedekah itu nilainya sama gitu. Nah, intinya kita kalau mengambil makna yang umum ya, sebenarnya juga sama-sama tercover gitu ya di dalam pengertian dalam ayat ini ya. Jadi wa mimma razaqnakum yunfiqun itu bisa di dalamnya bermakna sedekah maupun bernilai infak. Yang terpenting semua itu kita gunakan untuk di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menggarisbawahi ya, digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang kita keluarkan, yang kita sumbangkan, tapi tidak di jalan Allah, itu tidak bernilai infak, itu tidak juga bernilai sedekah. Contohnya kita umpamanya ada dangdutan, kita nyawer gitu pada penyanyinya, kita ngeluar, itu bernilai sedekah enggak? Ya enggak bernilai sedekah gitu. Kenapa? Karena bukan fi ta'atillah, bukan di dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang terpenting dari ayat ini kita bisa mentadabburi bahwa segala potensi, segala sesuatu yang kita punya ini adalah kesempatan. Kita harus mengambil kesempatan di dalamnya untuk kemudian menggunakan sebanyak-banyaknya daya itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga dengan begitu itu kita ini tidak pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak punya uang sepeser pun umpamanya, tapi kita oleh Allah masih diberi nikmat sehat. Ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Justru kita itu, kalau kata para ulama itu, diperintahkan memperbanyak infak itu justru di saat-saat ketika kita miskin gitu, di saat-saat ketika kita materi tidak punya gitu. Kenapa? Karena nilainya itu bisa lebih daripada ketika orang yang punya harta itu berinfak gitu. Nah, kalau kita umpamanya nggak punya uang, kita punya uang hanya 100.000, kita infakkan 50.000-nya ya, baik untuk pembangunan masjid, baik untuk menyantuni anak-anak yatim, baik untuk bersedekah kepada orang-orang duafa misalnya, 50.000. Artinya apa? Kita bersedekah dengan hampir 50 harta yang kita miliki ketika kita dalam kondisi miskin ya. Artinya jangan diukur orang kaya umpamanya yang punya uang miliaran gitu bersedekah dengan uang 1 juta, dengan orang miskin hanya bersedekah 50.000, belum tentu kemudian nilai pahalanya lebih banyak orang kaya
infaknya 1 juta tadi gitu. Karena 50.000 bagi orang miskin itu adalah 50% dari harta kekayaannya. Maka disinilah kita harus cerdas dalam beramal itu, terutama di dalam menafkahkan segala yang kita punya, ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu kalau kita bisa mencari kepada hal-hal yang bersifat jariyah, ya. Apa bersifat jariyah itu? Yang nilai pahalanya itu akan terus mengalir. Yang nilai pahalanya itu bahkan tidak berputus, kalau bisa ila yaumil qiyamah. Seperti wakafnya Sidina Utsman bin Affan itu terpelihara sampai sekarang itu. Yang beliau itu membeli sumur itu dari orang Yahudi, dan kemudian juga beberapa kebun kurma yang beliau wakafkan untuk perjuangan Islam, itu sampai hari ini itu dikelola wakafnya Utsman bin Affan itu. Masih terpelihara sampai sekarang. Coba bagaimana kita menghitung pahalanya Utsman bin Affan yang infaknya terus, orangnya sudah meninggal dunia, tapi pahalanya dari apa yang ia lakukan itu terus mengalir. Jadi kita yunfikun itu kita harus cerdas. Orang yang paling banyak itu justru hanya memburu tempat-tempat ibadah. Padahal sebagian ulama mengatakan tempat ibadah yang terlalu megah itu terkadang bisa makruh gitu, ya. Apalagi kemudian kalau di sekitarnya masih banyak orang-orang yang tidak mampu, ya, nantinya juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi justru kita mencari apa? Nilai yunfiqun itu ya termasuk ke tempat ibadah itu insya Allah bernilai jariyah, karena selama tempat ibadah ini digunakan, selama di dalamnya ada orang ruku, orang sujud, kita akan juga mendapatkan nilai pahala dari apa yang kita infakkan. Walaupun itu hanya sekedar tenaga yang kita ngangkut batunya, walaupun hanya kita sekedar ikut rapat untuk kemudian merumuskan, insya Allah semuanya akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Atau kemudian kita membiayai orang-orang yang tidak mampu untuk kemudian bisa bersekolah, atau kemudian kita menyumbang sesuatu yang digunakan untuk fasilitas publik. Jadi banyak sekali ranahnya itu, banyak sekali. Nah kalau bisa tentunya kita di semua lini itu kita ada. Ke masjid kita infak, ke pembangunan pesantren kita infak, membiayai anak yatim iya. Ada orang membangun jembatan, kita nanam investasi walaupun nilainya kecil, karena itu adalah sedekah-sedekah yang cerdas. Karena sekarang itu banyak sekali program-program yang digalang oleh lembaga-lembaga kemanusiaan, ya, termasuk itu sering lewat juga di beranda Facebook kita atau media sosial kita. Misalnya ada pengeburan untuk air, ya, di beberapa wilayah-wilayah terpencil atau di pesantren-pesantren terpencil, itu sering sekali. Itu kalau bisa kita walaupun hanya 50.000, ya, apalagi kita sudah ada internet bankingnya, mudah kita untuk kemudian untuk berinfak. Coba bayangkan kalau kemudian kita hanya dengan 50.000 itu ikut sumbangsi dalam rangka pengadaan air di wilayah terpencil yang itu digunakan oleh para santri di sana, oleh orang-orang yang juga ibadah di sana. Setiap tetes air yang digunakan orang untuk berwudu, setiap seteguk air yang diminum, kita akan juga ikut mendapatkan pahala di situ. Jadi kalau bisa itu, ya sekali lagi kita yunfiqun, menafkahkan rezeki yang kita punya itu, ya kalau bisa kita cerdas di dalamnya, mencari sesuatu yang bernilai jariyah. Karena itu yang disebutkan oleh Nabi itu nantinya yang tidak akan berputus walaupun manusia itu sudah meninggal dunia. Ya, karena idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Jadi ketika manusia sudah meninggal dunia itu semuanya terputus. Tidak lagi dia bisa menambah amal-amal kebaikan kecuali
Apa yang tidak berputus itu 3 hal yang dia lakukan ketika dia masih berada di dunia, yang diantaranya adalah sedekah, sedekatun jariyah, sedekah yang nilai pahalanya itu tetap mengalir. Dalam beberapa hadis itu Rasulullah juga mencontohkan orang yang menggali sumur, ya. Makanya sedekah paling utama itu kata Nabi diantaranya adalah sedekah air, ya. Sedekah air, ya. Kita harus gerak cepat ini kalau ada orang butuh-butuh seperti itu, karena yang membedakan kita sebagai ahlu taqwa dan tidak itu, kata para ulama itu diantara salah satunya, kalau ada tamu datang kepada kita orang miskin, kita gembira gitu. Kenapa? Karena ini adalah ladang pahala kita untuk kita kemudian beramal. Tapi kalau datang kepada kita kemudian orang yang kita butuh kepadanya, itu apa? Artinya ketika orientasi kita di dalam menyikapi orang yang datang kepada kita, antara kita yang butuh kepadanya atau dia yang butuh kepada kita, itu beda gitu. Maka salah satunya, ya, ketika ada hal-hal yang membutuhkan sumbangsih kita, baik itu apapun juga, ya, di dalam lingkungan masyarakat kita atau dimanapun juga, kita bergerak cepat. Kita mempunyai suatu keinginan yang begitu dalam di dalam hati kita ini untuk ikut terlibat di dalamnya, walaupun nilainya hanya sedikit gitu. Karena jangan sampai kemudian kita menyesal gitu. Ketika kita kemudian sudah mati, sudah hampir meninggal dunia, baru kita disadarkan gitu. Karena ini dipertegas lagi oleh Allah di dalam surah Al-Munafiqun itu untuk mengingatkan kita, ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi kata Allah, infakkan sebagian dari rizki yang aku berikan kepada kalian sebelum kematian itu datang menjemput kalian. Bahwa jangan sampai Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi itu situasi dan kondisi ketika manusia sudah hampir meninggal dunia, kemudian baru disadarkan, ya Allah, jika seandainya sedikit saja engkau undurkan dari usiaku ini, kata orang ini, fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka saya akan bersedekah, saya akan menjadi orang-orang soleh. Ya tentunya sudah terlambat di masa-masa ketika kematian itu sudah hampir menjemput kita. Jadi ini makna yang ketiga, ya, wa mimma razaqnakum yunfiqun. Kesimpulannya yang pertama, ada 2 kategori penafsiran dari para ulama. Yang pertama, penafsiran secara umum bahwa masuk di dalam kategori infak ini baik itu infak maupun sedekah. Karena yang bernama razaqnakum itu ma'atainakum, segala sesuatu yang oleh Allah karuniakan kepada kita. Penafsiran yang kedua membatasi bahwa mimma razaqnakum itu adalah nilai material yang kita punya gitu. Itu nilai indikator ketakwaan yang nomor 3. Selanjutnya, indikator ketakwaan yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ini yang nomor 4, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ay al-Qur'an wa ma unzila min qablika ay at-Taurat wal Injil wa ghairihima wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat hum mereka yuqinun, meyakini, ay hum ya'lamun, artinya mereka mengetahuinya. Walladzina, dan orang-orang yu'minuna yang beriman bima dengan sesuatu unzila yang diturunkan ilaika kepadamu Muhammad ini, ai maksudnya Al-Qur'an, wa ma dan segala sesuatu unzila yang diturunkan min qablika sebelum kamu, ai maksudnya At-Taurat, itu kitab Taurat,
wal Injil dan kitab Injil, wa ghairihima dan selain dari keduanya Taurat dan Injil. Jadi yang nomor 4, salah satu indikator ketakwaan itu kita beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay maksudnya Al-Qur'an. Apa Al-Qur'an itu? Kalamullah al-mu'jiz alladzi nazzala ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam tadrijan muftahatun bi suratil Fatihah wa mukhtamatun bi suratin Nas al-muta'abbad bitilawatih. Itu makna Al-Qur'an secara umum, yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sebagai mukjizat, al-mu'jiz ya, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, di mana Al-Qur'an ini turun secara berangsur-angsur ya, tidak sekaligus. Dan Al-Qur'an ini ketika menjadi satu Al-Qur'an yang utuh, muftahatun bi suratil Fatihah, diawali dengan surah Al-Fatihah, muhtamatun bi suratin Nas, dan diakhiri dengan surah An-Nas al-muta'abbad bitilawati, dan berpahala bagi mereka yang membacanya. Itu definisi Al-Qur'an secara komprehensif ya, yang mencakup seluruh definisi-definisi yang didefinisikan oleh para ulama. Cuman para ulama itu berbeda pendapat tentang kalimat basmalah ya. Basmalah terutama yang ada di dalam setiap awal surat ya. Ulama sepakat dengan basmalah yang ada di dalam surah An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, bahwa itu adalah bagian dari Al-Quran. Tapi apakah basmalah yang ada di setiap awal surat itu adalah bagian dari surat itu atau tidak? Ini yang kemudian implikasi fikihnya itu kemudian para ulama beda pendapat. Apakah kemudian wajib nggak baca Fatihah di dalam membaca basmalah di dalam sholat kita itu? Nah, kalau Imam Syafi'i mengatakan basmalah itu adalah bagian dari surat tersebut ya, makanya kalau Fatihah itu berarti 7 ayat itu termasuk basmalahnya. Makanya kalau di dalam mazhab Syafi'i, basmalah itu di dalam sholat wajib dibaca karena ia adalah bagian dari surat Al-Fatihah ya, bagian dari surah Al-Fatihah, dan juga bagian dari seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran yang dimulai dengan surah Al-Fatihah. Kalau Imam Malik mengatakan Bismillah itu tidak menjadi bagian dari surat tersebut dan bukan menjadi bagian dari Al-Quran itu ya, kecuali yang ada di dalam surah An-Naml. Makanya kalau Imam Malik itu tidak boleh membaca basmalah di dalam surat Al-Fatihah atau di dalam awal permulaan surat ya. Karena dia berpendapat bahwa laisa minal Quran ya. Nah, Imam Hanafi ini kemudian mengambil pendapat di tengah-tengah antara perbedaan Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Hanafi? Al-Qur'an Bismillah itu adalah ayat khusus yang diturunkan untuk memisah antar surat, wa huwa minal Qur'an gitu. Artinya Bismillah itu adalah bagian dari Al-Quran, ayat yang memang diturunkan secara khusus untuk memisah antara surat. Karena kata para sahabat itu, kita tidak tahu batasan surat antara surat per surat itu kecuali kemudian ketika sampai turunnya ayat basmalah ini. Makanya konsekuensi hukum fikihnya itu, kalau dalam mazhab Syafi'i membaca basmalah di dalam sholat itu hukumnya wajib di dalam surah Al-Fatihah itu harus dibaca. Kalau menurut Imam Malik hukumnya tidak boleh membaca basmalah. Kalau menurut Hanabilah dan Imam Hanafi hukumnya tetap sunnah dibaca, tapi dibaca secara sirriyah. Bismillahirrahmanirrahim baru dijaharkan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dalilnya juga sama-sama kuat gitu. Perbedaan kalau kita pengen tahu secara detailnya tentang perbedaan kedudukan basmalah, apakah dia masuk
bagian dari Al-Quran atau tidak, itu bisa dibaca di dalam tafsir Ayatul Ahkam karangan Imam Ali As-Sabuni. Pas di dalam pembahasan Fatihah itu dibahas panjang lebar ya, sampai pada turunan hukum fikihnya di situ ya. Jadi kita beriman kepada Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bukan hanya kepada Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum kalian. Penafsirannya di sini adalah minat Taurat wal Injil, seperti kitab Taurat dan kitab Injil, wa ghairihima, dan selain dari keduanya. Apa selain dari Taurat dan Injil ini? Maksudnya yaitu kitab Zabur ya, atau suhuf-suhuf yang oleh Allah diberikan kepada nabi-nabi yang diutus ya. Jadi selain kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, itu Allah juga menurunkan kitab-kitab kepada nabi-nabi terdahulu. Ada suhufu Ibrahim, suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada utusan-utusan yang diutus sebelumnya. Kita harus mengimani kepada mereka semua itu. Nah, sikap kita kepada kitab Injil dan Taurat yang ada sekarang itu bagaimana? Kita harus bersikap abstain ya dengan kitab Injil yang ada sekarang itu. Kita jangan membenarkan sepenuhnya, tapi juga jangan mendustakan sepenuhnya. Apa-apa yang di dalamnya yang masih sesuai dengan Al-Quranul Karim kita imani. Tapi apa-apa yang kemudian bertentangan dengan Al-Quran harus kita dustakan gitu. Jadi kita mengambil sikap pasif aja kepada kitab Taurat atau Injil atau yang ada sekarang itu, karena kita sudah tidak tahu ya, karena di dalamnya itu banyak tahrif, banyak perubahan-perubahan ya. Kitab yang hanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Qur'anul Karim ini ila yaumil qiyamah ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an itu dan kami pula yang akan menjaganya, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata inna. Inna itu kalau di dalam gramatikal bahasa Arab dhamir atau kata ganti yang biasanya digunakan untuk kata-kata kami. Inna nahnu ya, kami, tidak ana ya. Ini maksudnya kata para ulama itu bahwa penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Qur'an itu juga Allah melibatkan para hamba-hambanya dengan menitipkan kalam-kalamnya ini di hati-hati para hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk dititipkan di dalam hatinya itu Al-Qur'anul Karim. Makanya kalau kita ingin menjadi hamba yang dipilih oleh Allah untuk dititipkan Al-Qur'an ini, ya kita menghafal dari sedikit ke sedikit, ayat per ayat ya. Ya semampu yang kita bisa ya, semampu yang kita bisa, nggak apa-apa, tiap hari satu ayat umpamanya, lama-lama juga selesai ya. Karena motivasinya juga bukan hanya untuk itu, motivasinya itu agar setiap hari itu kita tetap berada dalam kondisi kita sebagai talibul ilm, orang yang terus belajar gitu ya. Salah satu ahwal ulama itu begitu. Dulu Kyai Hamid Pasuruan yang terkenal wali itu, beliau itu sangat mempunyai konsen orang yang sudah sepuh-sepuh atau orang yang sudah tua-tua itu disuruh belajar, disuruh ngaji, disuruh ngafalin Quran. Ketika ditanya kepada Kyai Hamid ini, Kiai, bukankah itu sudah tua gitu, juga lama-lama nanti dia mati juga gitu. Itu maksudnya begitu. Jadi target belajarnya itu bukan hanya sebatas kemudian dia bisa paham terhadap ilmu yang dipelajari, tapi targetnya bagaimana kemudian dia mati di dalam kondisi dia sebagai talabul ilm ya. Karena begitu kita diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu harus bisa menstatuskan diri ini kapanpun itu sebagai orang yang al-muntadiril khair, orang sebagai penunggu kebaikan,
Mati husnul khatimah itu mati dalam kondisi yang seperti itu gitu. Makanya kalau kita selesai sholat maghrib gitu, kita harus niatkan bahwa kita mau menunggu sholat isya gitu. Kita sudah selesai sholat isya, niatkan dalam hati kita akan menunggu sholat subuh, dan begitu seterusnya. Dan begitu juga kita sampai belajar itu, jangan kemudian sampai kita berhenti belajar atau talabul ilm. Setelah selesai kita talabul ilm, kita niatkan lagi nanti kita masih mau ngaji lagi, sehingga ketika kita mati di tengah-tengah kita itu kita berstatus sebagai al-muntadiril khair, dan insya Allah pasti husnul khatimah. Addu faridatan wa tadira ukhra, itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ya. Maka nggak apa-apa kita belajar Quran itu targetnya jangan sampai kemudian menghafal Quran, targetnya jangan sampai kemudian kita selesai, tapi sampai kita mati gitu, sampai kita mati, itu target kita gitu. Nah, kalau kita ngafalin Quran targetnya sampai selesai, kita berjalan di surah Al-Baqarah nggak lanjut-lanjut, kemudian kita putus asa, ya udah hafal-hafal, kemudian Al-Qur'annya ditinggalkan. Tapi target kita belajar Quran, target kita menghafal Quran itu kita targetkan kita sampai mati. Karena kalau kita sudah niatkan di dalam hati kita ini, ya, ketika kita mati, niatul mukmin itu khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih bagus, lebih baik dari perbuatannya. Kita insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang berstatus sebagai penghafal Quran insya Allah, dan mudah-mudahan kita dibangkitkan sebagai hafizul Quran. Jadi apa-apa itu tergantung dari motivasi dan niat kita. Jadi bukan hanya sekedar kita mengimani kepada Al-Quran ini, tapi kemudian kita mempelajari kandungan yang di dalamnya, dan kemudian kita mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ya. Salah satu keutamaan membaca Quran itu tadi, seperti dalam definisi tadi, al-muta'abbad bitilawati ya. Al-muta'abbad bitilawati, dengan membaca saja kita sudah dapat pahala, walaupun kita tidak paham, walaupun kita tidak mengerti apa isinya. Dengan membaca saja kita sudah dapat pahala. Nah, kalau hadis, kita baca hadis, kalau kita tidak mengamalkannya, itu tidak ternilai ibadah gitu. Al-muta'abbad maksudnya seperti Al-Quran yang dihitung per hurufnya gitu, bukan dalam konteks talabul ilmihnya ya. Nah, kalau Quran itu alif lam mim, pahalanya dihitung oleh Allah per hurufnya. Tidaklah yang dimaksud alif lam mim, alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf ya. Ini keistimewaan Al-Quran itu ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun wa bil akhirah wa ma unzila ilaika min qablika walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan setelah kita beriman kepada Al-Quran itu, kita juga mengimani kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelumnya, baik dari kitab Taurat, Injil maupun suhuf-suhuf yang oleh Allah berikan kepada para nabi-nabi yang diutus. Dan yang terakhir, indikator keimanan yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat hum mereka al-muttaqin itu yuqinun mereka meyakini, ai maksudnya ya'lamun mereka mengetahui, ulaika mereka itu al-mausufun yang disifati bima dengan sesuatu zikir yang disebutkan, ala hudam min rabbihim yang berada di dalam petunjuk min rabbihim dari Tuhan mereka, wa ulaika dan mereka itulah humul muflihun orang-orang yang beruntung, maksudnya al-faizun yang beruntung, bil jannati dengan surga, an-najuna dan selamat, minan nari dari neraka.
Wa bil akhirati hum yuqinun. Ini sebenarnya juga tafsir ayat bil ayat ya. Dan salah satu indikator itu juga sudah disebutkan di dalam yang pertama, yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Di antaranya kita meyakini akhirat itu, kita meyakini adanya hari kebangkitan, kita meyakini adanya hari perhitungan, kita meyakini adanya siksa kubur, nikmat kubur. Itu semuanya kita beriman kepada yang gaib. Wabil akhirah, dan dengan akhirat hum yuqinun, mereka meyakini itu semua ya, akan adanya siksa neraka, akan adanya surga, adanya sirat, adanya pertimbangan amal. Itu semuanya kita meyakini ya. Wabil akhirah, dan ketika di akhirat ini yang dimana seseorang itu sudah tidak bermanfaat lagi kecuali apa yang mereka usahakan ya. Yang berbicara itu adalah amal-amal yang seseorang harus mempertanggungjawabkan. Nah, pertanyaannya sekarang, alam kubur itu sudah masuk kepada akhirat apa belum? Sebagian ulama mengatakan alam kubur itu masih belum masuk akhirat. Itu alam barzakh, di situ masih. Makanya di alam barzakh ini orang masih bisa memberi apa? Mengambil kebermanfaatan ya dari amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang yang ketika masih berada di dunia. Contohnya, ketika seorang anak bersedekah atas nama bapaknya ya, maka si bapak ini masih tetap mendapatkan nilai pahala dari apa yang disedekahkan oleh anaknya ya. Termasuk ketika seseorang mendoakan saudaranya yang sudah meninggal dunia, dapat manfaat enggak orang yang sudah meninggal? Masih dia mendapat kebermanfaatan dari amal orang yang masih meninggal. Kenapa? Karena alam kubur, alam barzakh itu masih belum masuk ke akhirat ya. Jadi perkataan sebagian orang kan mengeneralisir bahwa apa tadi yang saya katakan tadi, tidaklah wa allaysa lil insan illa ma sa'a, itu kan, wa allaysa lil insan illa ma sa'a, dan tidaklah manusia itu memperoleh kebermanfaatan kecuali dari apa yang ia usahakan sendiri. Itu nantinya kalau sudah di akhirat itu. Nah, kalau masih di alam barzakh masih bisa. Makanya kita diperintahkan untuk memintakan ampun kepada orang-orang yang sudah mendahului kita, yang sudah meninggal itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Makanya di dalam ayat ini salah satu indikator keimanan itu yang pertama disebutkan secara umum di awal, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada kepada hal yang gaib. Yang gaib itu termasuk sebagiannya akhirat itu gaib juga, termasuk adalah siksa kubur, nikmat kubur, alam barzakh yang akan kita hadapi setelah kematian. Baru di akhir ayat ini ditegaskan kembali, wabil akhiratihum yuqinun, dan dengan akhirat mereka meyakini ya. Mereka mengetahui. Ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah ya. Dan hidayah itu mahal ya, makanya harus kita jaga, harus kita selalu bermohon kepada Allah agar hidayah Allah ini tidak lepas dari kita ya. Dan itu 5 kali dalam setiap waktu kita ikrarkan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu yang kita minta kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalanmu yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Bukan sirataka, bukan jalan Allah ya, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa? Kata para ulama, karena kita kalau mengikuti Allah itu kita tidak bisa, kita makhluk. Makanya kita harus mengikuti apa? Orang gitu.
Siapa yang harus kita ikuti? Jalan Allah itu jalan orang-orang yang oleh Allah diberi kenikmatan. Itulah jalan Allah itu. Kata Kiai Maimun Zubir, ini adalah dalil yang paling jelas tentang tawassul gitu. Karena kita tidak bisa mengikuti Al-Quran dan hadis itu tanpa kita mengikuti para ulama. Makanya kenapa di dalam Fatihah itu ketika Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, menyebutkan apa siratal mustaqim itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang oleh Allah diberi kenikmatan kepada mereka. Itu jalan para nabi, jalan orang-orang saleh, para syuhada. Itulah jalan-jalan yang harus kita tempuh, yang harus kita teladani. Ya. Makanya yang memahami Al-Quran hadis itu harus melalui orang gitu. Siapa orang yang kelompok yang paling menentang kepada Sayyidina Ali itu dulu? Al-Khawarij ya. Khawarij itu ketika kemudian oleh Sayyidina Ali mereka menentang ya, ketika Sayyidina Ali untuk melakukan arbitrase dengan Muawiyah, kata orang-orang Khawarij itu nggak bisa kita bertahkim kepada selain Al-Quran itu. Apa kata Sayyidina Ali? Ya udah, kamu minta pendapat kepada itu Al-Quran itu. Ya nggak bisa kata Al-Quran. Makanya bertanya kepada aku gitu. Apa kata Sayyidina Ali? Dalam Al-Quran itu ada ketika satu keluarga itu berkonflik antara suami dan istri, maka apa kata Allah? Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka harus ada hakam, seorang hakim yang diutus dari pihak perempuan dan hakim yang diutus dari pihak laki-laki, keduanya kemudian berembuk. Kalau di dalam urusan yang paling sepele itu kita dianjurkan untuk bertahkim ya, apalagi dalam urusan untuk mendamaikan umat Muhammad ini. Jadi kita tidak bisa kemudian kita mau kembali kepada Al-Quran, kemudian kita mau memahami Al-Quran secara otodidak tanpa kemudian kita memahami melalui pemahaman para ulama ya. Kita belajar Quran ini nggak bisa kemudian kita menurut kita gitu, tapi kita harus pakai kitab tafsir gitu. Karena ini agama yang sanadnya itu harus jelas. Nggak bisa agama itu menurut saya gitu, nggak bisa. Dan terkadang pemikiran-pemikiran yang liberal itu justru tumbuh banyak, terutama di kampus-kampus Islam sekarang itu ya. Pemahaman-pemahaman yang sangat liberal terhadap Al-Quranul Karim ya, terutama munculnya apa itu yang paling kita, teori filsafat yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk memahami Islam, atau yang dikenal dengan teori hermeneutik itu sangat berbahaya sekali ya. Ketika kemudian salah satu metodologi di dalam filsafat digunakan untuk kemudian menjadi metodologi untuk memahami Al-Quran, karena nggak nyambung gitu, nggak akan nyambung ya. Kebanyakan orang-orang liberal itu ya begitu, membedah Al-Quran tapi melalui metodologi pemahaman terhadap melalui filsafat itu yang kemudian melahirkan banyak orang-orang liberal di dunia kampus itu karena begitu ya. Bahkan terkadang juga mereka sudah tidak lagi berpegang kepada ya kitab-kitab tafsir yang muktabar. Kajian yang kita lakukan pada saat ini saya referensinya ada dua ya. Kita untuk yang kita baca adalah tafsir Jalalain, tapi juga kemudian untuk sumber pengembangannya kita membaca di tafsir Ibnu Katsir. Jadi seperti itu. Karena kita tidak bisa memahami ya Al-Quran maupun hadis itu melalui pemahaman kita sendiri, kalau tidak melalui ya para ulama ya. Ya taib, mungkin naktafi darsina hadza walhamdulillah wa la'alla Allah ja'ala hadhihi dirasa nafi'an lana waffaqana Allah lima yuhibbu yarda. Wa akhiran minni assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. إن الله وملائكته يصلون على